Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mau dedikasikan hati kami pagi hari ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami mau taruh hati kami sepenuhnya buat Engkau saja. Bawa kami berjalan seritme, seirama dengan Engkau. Sampai garis akhir Engkau dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu Tuhan. Mengerti apa yang Engkau mau, menyenangkan hati-Mu lebih dari apapun juga. Pagi hari ini Tuhan, kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian turun di antara kami, mengurapi kami, membukakan mata hati kami untuk ngerti kebenaran, biar semakin hari kami semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Agak diterangin, saya ingin melihat mukanya orang-orang yang diurapin Tuhan pagi hari ini. Amin. Agak ditebelin seteringmu, temenin saya nyembah Tuhan. Kita minta sesuatu yang spesial, sebab ibadah tanpa kehadiran Tuhan hanya liturgi, membosankan, menjenuhkan, bahkan dengerin khotbah pun ngantuk. Tapi kalau ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, pingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga, hatimu akan nyedot hadirat Tuhan begitu kuat. Engkau akan merasakan sesuatu yang ilahi mengalir memenuhi hidupmu. Sebab di luar Tuhan, di Yohanes 15 ayat yang ke-15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa dan tidak akan pernah jadi apa-apa. Dibutuhkan orang yang tinggal di dalam hadiratnya loh. Bukan hanya sekedar percaya loh. Apalagi yang pelayanan-pelayanan ini, engkau meski sering tinggal di dalam hadirat Tuhan, kalau engkau tinggal di dalam hadiratnya, hidupmu berjalan dalam kuasa Tuhan. Engkau berkata-kata, ada urapan, ada bobot, ada kuasanya. Bukan hanya fokus pada diri sendiri, tapi fokusnya sama Tuhan, sehingga hidupmu akan memiliki dampak bagi banyak orang. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang Kristen memiliki dampak dan otoritas yang powerful dalam hidupnya. Banyak orang jadi trouble di mana-mana, bikin kekacauan, bikin ribut, gegeran, berantem. Kalau sepanjang hidupmu isinya ribut, gegeran dan berantem, artinya engkau mesti koreksi dirimu dan engkau mesti mulai menyerahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Engkau akan berjalan dalam pertobatan, hidupmu akan diubahkan memiliki dampak dan otoritas. Alkitab katakan setiap hari kita harus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain loh, setiap hari loh. Hari ini kita berjalan dalam kekudusan, besok kita berjalan dalam kekudusan. Hari ini kita berjalan dalam kemuliaan, besok kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Hari ini kita berjalan dalam hadiratnya. Semakin hari manifestasi kuasa itu semakin nyata. Orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau hanya fokus pada dirimu sendiri, orang hanya melihat kelakuan dan sikapmu hanya penuh kedagingan. Pagi-pagi saya kasih makanan yang keras ini supaya hidupmu keluar aroma yang harum menyenangkan hati Tuhan. 2 Korintus, saya waktunya meski cepat sekali ya, meski tangkap dengan secara ilahi biar kenyang, makanya pagi hari ini 2 Korintus 2 ayat 14-15. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami dalam kemenangan. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Coba toleh kanan kirimu nih suami istri, yang samping kanan kiri mau lihat nih, kamu cium apa hari ini? Setiap hari engkau cium apa dari hidupku? Karakter seperti Kristus atau yang lain? Disuruh cium, suruh lihat kanan kiri kok malah bengong aja. Lo ya apa? Udah belum sarapan gitu ya. Coba toleh kanan kiri. Yang suami istri, kamu melihat Yesus atau melihat Yudas dalam hidupku, bilang gitu. Jadi saya berdoa dari tempat ini engkau semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung, sehingga orang bisa melihat manifestasi Tuhan yang
hadir dalam hidupmu kemana engkau berada. Ditempatkan engkau dimanapun juga, semakin realitas kuasa Tuhan menyertai hidupmu. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa loh. Ketika Yusuf, saya dengar suara handphone, please di silent ya. Dengerin baik-baik. Ketika Yusuf disertain Tuhan, ketika Daniel disertain Tuhan, ketika Daud disertain Tuhan, ditempatkan di dalam pembuangan sekalipun, di tempat teraniaya sekalipun, kuasa Tuhan begitu powerful menyertai dia, sehingga apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Sekarang kita ini seringkali gagal, seringkali kita trouble, seringkali kita bikin masalah gara-gara apa itu? Jangan-jangan kau gak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan kau jalan maumu sendiri, bertindak seenakmu sendiri. Hidup kita ini miliknya Kristus sepenuhnya. Katakan amin. Bahkan kita gak punya hak atas diri kita sendiri kok. Hidup yang aku hidup ini hidup untuk Kristus kok. Tapi realitanya daging kita yang kontrol, kehendak kita yang kontrol, mau kita yang kontrol. Ngakunya cinta Tuhan, ngakunya jadi anak Tuhan, tapi engkau gak pernah membangun keintiman dengan Tuhan. Cintamu palsu dan bohong. Engkau kelihatan rohani di gereja, di luaran gereja engkau gak rohani, palsu dan bohong. Kekristenan yang sejati adalah praktek hidup 24 jam sehari di luar gereja, bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Hidupmu akan memiliki dampak dan otoritas. Jadi kingdom influence. Betul apa enggak itu? Tapi realitanya benar jadi influence apa tidak hari ini? Coba lihat kanan kirimu, lihat suamimu, lihat istrimu. Aku ini seperti apa sih menurutmu? Tambah cantik atau tambah jelek nih? Ya, semoga tambah hari tambah mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya kan? Amin. Ya, kita mau jadi orang yang diurapin Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus, ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Bapak Ibu, tidak ada tujuan lain selain hidup kita tuh nyenengin hati Tuhan loh. Nggak ada yang lain. Kita mau ngejar apa? Kalau Bapak Ibu suka dengerin khotbah saya, cari di YouTube namanya Peter Guntur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Saya beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu saya sakit parah loh. Nggak bisa jalan selama 11 hari. Hari ke-14 saya udah khotbah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua yang saya bangun dalam pelayanan hidup saya seakan-akan runtuh. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ngelihat abang-abang tukang bangunan jalan bisa gagah perkasa. Saya ngiri karena waktu itu di kursi roda. Waktu saya lagi di terapi, saya lagi di kursi roda waktu itu diantarin istri saya. Waktu saya nggak bisa ngapa-ngapain, istri saya yang nemenin, yang kasih makan, mandiin, dan lain sebagainya. Makanya orang yang dekat dengan kamu harusnya kamu kasih dan kamu cintai. Katakan amin. Karena mereka lah yang dipakai Tuhan untuk menemani hidupmu. Itu suami istri itu tambah hari tambah cinta harusnya. Katakan amin. Saya tambah hari tambah cinta banget sama istri saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan apa yang saya bangun selama ini seakan-akan runtuh, habis semuanya, nggak ada pengharapan lagi. Tapi di momen seperti itu Tuhan urusin hati saya.
Kadang kita diizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu Tuhan tujuannya, maksudnya untuk meremukkan yang di dalam hati kita ini loh, supaya nggak ada yang lain, supaya Tuhan bertahta dan berkuasa, supaya kita semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Karena nggak ada yang lain yang kita kejar kecuali nyenengin hati Tuhan. Mau ngapain? Mau ngumpulin harta, pingin terkenal, pingin lebih hebat, pingin lebih cantik, tetap aja tambah tua tambah kisut kok. Tambah tua tambah apa itu? Rambut tambah ubanan, tambah elek kabeh kok. Kita hanya pengen nyenengin hati Tuhan kok. Tambah tua kita semakin diurapi. Tambah tua kita semakin memiliki hikmat dan pengertian. Tambah tua kamu deket anak cucumu, mereka akan diubahkan Tuhan. Amin. Jangan malah tambah tua tambah cerewetnya, bukan main. Bertobat loh hari ini yang cerewet-cerewet itu. Hidup kita dipanggil untuk jadi berkat, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan untuk lebih hebat dari orang lain, bukan untuk lebih cantik dan lebih keren dari orang lain. Lebih berkenan, semakin menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Amin. Diberkati. Coba sekarang kita akan lihat di Keluaran pasal yang ke-30 itu berbicara tentang minyak urapan yang kudus. Kalau kau ingin diurapin Tuhan, semua orang ingin diurapin Tuhan, semua pelayanan harus diurapin Tuhan. Kalau hidup kita ini diurapin Tuhan, disertain Tuhan, dampakmu besar sekali loh, dibanding dengan kekuatanmu sendiri. Kita butuh diurapin. Katakan, saya harus diurapin Tuhan, harus disertain Tuhan. Banyak orang minta pengurapan, ditumpangi tangan oleh pendeta, diuyek-uyek rambutmu, dipakai minyak, tambah lama tambah rontok semua, engkau tambah enggak tambah urapan loh. Ada yang berdoa setengah jam minta diurapin Tuhan sebelum pelayanan, engkau nggak akan dapat urapan apa-apa. Banyak orang kan berdoa seperti itu kan, mau pelayanan minta diurapin, tapi hari-hari biasa nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Yohanes tadi katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan dalam segala sesuatu. Kita perlu urapan dalam segala sesuatu. Yang bisnis, terutama yang pelayanan, harus diurapin Tuhan. Yang hamba Tuhan, harus diurapin Tuhan. Para pengusaha ini ketika engkau diurapin, para ibu-ibu ketika engkau diurapin, semua orang ketika diurapin, engkau ketemu dengan klienmu bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui hidupmu. Kita itu ketika diurapin Tuhan, kita menjadi orang kesayangannya Tuhan, memiliki favor of God dan favor of man. Seperti Yusuf dapat favor of man, di rumahnya Potifar didapatin menjadi orang yang bisa mengelola dengan baik. Di penjara pun sama, bahkan di tempatnya orang dunia di Mesir, dia menjadi orang nomor 2. Daniel pun juga sama loh, orang buangan. Sadrak, Mesak dan Abednego pun juga orang buangan, tidak dinilai, nggak ada nilainya. Tapi karena ada di dalamnya manifestasi kuasa Tuhan, apa yang terjadi? Dipakai Tuhan, diberkatin Tuhan, bahkan menjadi orang penting di pembuangan. Apalagi hidupmu hari ini adalah orang yang spesial, yang dipilih Tuhan khusus untuk menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya. Harusnya tambah hari tambah powerful. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Ini berbicara mengenai minyak urapan yang kudus, harus dibuat dari rempah-rempah pilihan. Orang-orang pilihan yang mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Bukan sekedar cinta, bukan sekedar mengasihi Tuhan, mendedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Tapi pada kenyataannya orang masih dipimpin oleh pikirannya sendiri loh. Dipimpin jiwanya, pikiran kemauannya yang mengendalikan dan ngontrol, sehingga Roh Kudus tidak bisa membimbing dia. Kenapa kita ini susah berjalan dipimpin oleh Roh Kudus? Karena yang di sini lebih ngontrol dan mengendalikan pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Apalagi orang yang dikontrol oleh perasaannya. Perasaan itu labil, ada moodnya. Apalagi kalau orang baru diomelin orang, baru dikecewakan orang, kamu bisa nyembah Tuhan nggak? Boro-boro, mukanya asem semua. Pernah disakitin orang lain?
Pernah kan? Kok kayaknya bahagia semua di tempat ini ya? Nggak pernah disakitin orang semuanya ya? Bayangin, kalau kita dikontrol oleh perasaan kita, dikontrol oleh kemauan kita, dikontrol oleh kehendak kita, kita susah berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau loh. Kalau kita nggak jalan seperti yang Tuhan mau, Tuhan jalan ke depan, kita jalan ke kiri. Tuhan jalan ke kiri, kita jalan ke kanan. Kita tidak pernah ketemu dengan apa yang Tuhan mau. Kita nggak pernah ketemu dengan apa yang Tuhan inginkan. Harusnya kita terima jatah yang besar itu. Jatah yang besar itu nggak sampai kepada kita. Nyesel. Harusnya tambah hari kan tambah dipercaya lebih besar kan. Tambah hari tambah besar. Pengaruhmu, otoritasmu, hikmatmu, pengertianmu, pewahyuanmu, berkatmu pun akan ngikutin. Kok nggak ada yang aneh nih? Tak omongin berkat akan ngikutin kamu. Belum sarapan nih, pada pagi wis suruh sarapan kabeh gitu ya. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 5 sikal. Tahu nggak mur? Yesus waktu baru lahir dikasih 3 persembahan yang mahal itu. Emas, mur, dan kemenyan. Mur itu untuk apa? Itu bicara tentang kematian daging loh. Engkau ingin diurapin Tuhan, engkau harus mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap ego dan hawa nafsumu, mati dari semua keinginanmu. Berkali-kali akhir-akhir ini saya ngomong, kita harus sangkal diri, pikul salib, mati daging. Kita harus benci dengan diri kita sendiri. Kalau kamu sayang dengan dirimu sendiri, kamu susah ngasihin orang lain loh. Jadi saya berdoa tidak ada orang kepahitan di tempat ini. Kepahitan sama pemimpinmu, kepahitan sama temanmu, sama suamimu. Dan saya berdoa di tempat ini ada orang-orang yang hidup bebas dari sakit hati. Jadi saya berdoa suatu hari ada generasi yang bebas sakit hati loh. Benar-benar loh. Kalau kita masih dipimpin oleh perasaan, kemauan dan kehendak kita, belum mati terhadap diri sendiri, kamu jadi orang gampang tersinggung loh. Terus kamu gampang tersinggung, kelakuannya elek, kelakuannya jelek, pengen diurapin Tuhan, sampai matamu biru pun kok nggak akan dapat apa-apa. Amin. Banyak orang mengharapkan sesuatu yang besar daripada Tuhan, dan ternyata nggak sampai ke sana, karena yang dipikirin diri sendiri. Ikut Tuhan, ikutin maunya Tuhan, ikutin caranya Tuhan, ikutin kehendaknya Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Engkau harus mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap ego dan hawa nafsu dan keinginan, menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus. Baru di ujungnya engkau didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan yes. Luar biasa ini. Mur tetesan 500 sikal, kayu manis yang harum setengah dari itu. Katakan kayu manis yang harum. Pernah ketemu orang yang baunya apek? Enak apa enggak? Satu lip ketemu dengan orang yang baunya kayak kari ayam. Pernah ketemu enggak ya model kayak gitu ya kan? Langsung, ini bau bawang gimana ini? Bayangin Bapak Ibu, kelakuan jelek, sikap burukmu yang gampang tersinggung, yang gampang ngambek, gampang marah itu, baunya apek. Kalau kau pingin baumu harum, harus mati terhadap diri sendiri. Bapak Ibu, di dalam diri kita itu tidak ada yang baik loh. Kalau saya tahu, yang keluar dari diri kita itu tidak ada yang baik loh. Kita tes ya, dari atas. Yang keluar dari matamu kalau pagi, bagus apa elek? Dari hidung, dari mulut, bau naga kabeh gue, belum gosok gigi ya kan? Terus ke bawah, nggak ada yang baik. Kita itu ketika ada Tuhan yang memancar keluar, itu adalah kehidupan yang menjamah orang. Makanya kita Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan kan. Yang memancar melalui hidup kita itu bau harum, bau kehidupan. Yang kita ketemu orang yang mengalami kematian secara rohani, orang itu diubahkan Tuhan. Engkau ketemu orang yang mau cerai, kamu duduk bareng makan, orang itu bisa dipulihkan Tuhan. Saya melihat banyak orang mengalami pemulihan, banyak sekali. Karena apa? Yang keluar dari diri kita itu bukan dari diri kita sendiri, tapi yang datangnya dari Tuhan. Tapi kalau engkau fokus pada dirimu sendiri, yang keluar dari dirimu sendiri adalah isinya
angkuh, sombong, belagu, sok tahu, bencekno, ngeselin dan lain sebagainya. Makanya orang yang mati terhadap dirinya sendiri, dia yang keluar dari hidupnya adalah kehidupan yang datangnya dari Yesus. Amin. Baunya harum, baunya wangi, dari karakter, kelakuan dan sikapmu wangi. Harusnya orang kan bisa melihat karakter Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Harusnya orang bisa mencicipin Tuhan melalui hidup kita. Tidak heran orang-orang seperti ini. Seperti ketika engkau nyanyi, ada urapan Tuhan mengalir melalui nyanyian. Why? Kenapa? Karena Tuhan ikut nyanyi dengan kamu. Tuhan ikut bermain musik dengan kamu, sehingga permainan musikmu itu mengalirkan hadirat Tuhan. Ketika saya khotbah, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini anaknya penjual pisang dari Malang, Jawa Timur. Bukan siapa-siapa. Sejak saya kenal Tuhan di Bali, di bawah pengawasan Om Franky itu bapak rohani saya itu. Di bawah pengawasan beliau, saya kejar Tuhan, saya cinta Tuhan, saya kasihin Tuhan. Dari anak penjual pisang bisa ngomong kebenaran, bukan karena anak penjual pisang, karena Yesus yang ikut berkhotbah melalui perkataan lidah bibir saya, mengubahkan orang, menjamah orang, bahkan menemplak orang yang pagi hari dengar khotbah. Udah ketemplak belum? Terhibur apa diberkati atau ketemplak? Udah ada yang tersinggung? Bagus kalau nggak tersinggung dengerin khotbah saya ya. Jangan tidur di gereja, dengar firman di gereja. Kayu manis yang harum setengah dari itu, ya ini 250 sikal. Dan tebu yang baik 250 sikal. Minyak urapan salah satunya dibuat dari bahan tebu. Tebu itu manis atau pahit? Hidupmu mahitin atau manisin orang? Hidupmu kalau masih kepahitan, jangan pernah berharap engkau diurapin Tuhan. Amin. Nggak ada yang kepahitan kan di sini? Nggak ada yang tersinggungan kan? Ngambekan, ngeyelan, ngotot bener dewe, karepe dewe, nggak ada kan di tempat ini. Kayaknya di tempat sini nih mencerminkan kemuliaan Tuhan semuanya nih. Nanggung, tepuk tangannya. Bapak Ibu, jangan pernah mikirin perkataan buruk orang lain. Tidak ada gunanya. Tapi anehnya kita selalu dipertemukan dengan orang yang sering kali ngomong perkataan buruk kan. Karena kita nggak bisa rem mulutnya orang, kita nggak bisa atur mulut orang, kita nggak bisa atur sikapnya orang harus berbuat baik sama kita. Kita seringkali dipertemukan dengan orang-orang yang nyebelin, benceng, ngeselin. Bener apa enggak? Dan anehnya lebih parah lagi, kita pulang mikirin perkataannya itu, bukan mikirin janji Tuhan. Ibu-ibu nih, engkau lebih sering merenungkan firman Tuhan siang dan malam atau sering merenungkan perkataan buruk, penuh kekhawatiran, kecemasan, jelek, buruk, dan lain sebagainya? Hah? Ini saya berharap kau merenungkan janji Tuhan, bukan merenungkan perkataan buruk orang lain loh. Tapi pada kenyataannya banyak orang lebih suka merenungkan perkataan orang lain. Tidak ada gunanya. Kalau engkau merenungkan perkataan buruk orang lain, ujungnya kamu kecewa dan sakit hati. Amin. Jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Bali, Singapura, luar negeri dan lain sebagainya. Kamu kesel dengan orang di Surabaya, mungkin tetanggamu, mungkin teman pelayananmu, mungkin siapapun lah teman bisnismu. Terus kamu nggak beresin, kamu di luar negeri masih tetap kesel loh. Padahal yang ngomong kecut kesel tadi nggak mikirin kamu. Kira-kira yang pinter siapa? Amsal katakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Tapi kita sering kali sakit hati. Tapi sekarang hari ini kita mesti belajar bersikap benar untuk tetap senyum dan bahagia. Amin. Memuji Yesus selamanya. Loh, kalau ada orang ngomong jelek, kasih senyum aja. Coba belajar senyum kanan kiri. Tak ajarin senyum di sini. Waktu kamu praktek, kamu akan jerit-jeritan. Aku kok ngalami kayak begini, tapi harus tetap senyum. Amin. Jangan pernah pikirin perkataan buruk orang lain. Anggap saja kita naik onta yang tinggi, terus ada anjing chihuahua kain-kain di bawah. I don't care. Amin. Engkau akan menjadi orang yang kokoh dan teguh. Orang yang pingin diurapin Tuhan, tidak ada pernah ada sakit hati di dalamnya.
dia justru melepaskan pengampunan. Alkitab kan katakan begini kan, Alkitab katakan seperti ini, kalau ada orang nyakitin kamu, disuruh mendoakan dan memberkati. Tapi realitanya kalau ada orang yang menyakitin kita, ngapain kita? Mukamu ngapain biasanya? Ada dia, males lah, melipir rewes, gak enak iku wong iku, ngecewano terus iku. Tapi kita justru memberkati. Kenapa kalau kita suruh memberkati? Ini kalau ada orang yang ngeselin kamu, mengecewakan kamu, masih nempel dalam hatimu ya. Pulang dari gereja beliin kue yang paling enak, anterin makanan ke tempatnya. Karena dengan berlaku seperti itu, kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Kira-kira apa yang terjadi? Rambutnya apa? Kira-kira gosong nggak? Engkau dibela Tuhan. Kalau masih ada kepahitan, beresin itu. Harus kelar hari ini. Itu penghalang berkat itu. Itu penghalang pengurapan itu. Sakit hati. Dagingmu harus mati. Engkau harus pikul salib sangkal diri. Dan engkau harus bebas dari sakit hati dan kepahitan. Perhatikan 24. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, satu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti pembuatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah orang yang menjadi urapan yang kudus, dicampur dengan takaran-takaran yang tepat. Makanya kita jadi orang Kristen bukan ngikutin mau kita sendiri, harus ngikutin ritme dan cara kerjanya Tuhan. Harus tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Baru setiap langkahmu memiliki dampak, memiliki otoritas, memiliki kuasa. Orang di sekitarmu akan dilawat Tuhan. Semakin hari semakin dipercayakan. Karena prinsip kerajaan Allah, setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Ini ada umur-umur yang, saya baru umur 47, mungkin ada umur yang di bawah 30, 40, 50, 60. Tidak ada hal yang terlambat. Dimulai hari ini engkau jalan sama Tuhan, seritme dengan Dia. Sisa umurmu kau pakai untuk nyenengin hati Tuhan, engkau akan memiliki dampak yang powerful sekali. Amin. Ini saya berdoa hari ini, Tuhan buat sesuatu yang ilahi dalam hidup. Dibutuhkan orang yang mau memberi diri sepenuhnya, diremukkan. Bahasa saya itu bahasa permukaan itu. Kalau engkau pengen diurapin Tuhan, dipakai Tuhan, engkau harus mengalami namanya permukaan. Katakan permukaan. Dagingmu yang harus diremukkan. Engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Engkau harus ngikutin kehendak Tuhan sepenuhnya. Dan engkau harus kejar Tuhan lebih dari apapun juga. Pakai sisa umur yang ada ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermuliakan dirimu sendiri. Engkau akan lihat perjalananmu akan tambah hari tambah powerful, dampakmu semakin besar. Dan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan lewat saya. Sejak saya kenal Tuhan, saya cintai Tuhan, saya kasihin Tuhan, saya hormatin Tuhan, saya nomor satukan Tuhan dalam hidup saya. Dan sejak saat itu Tuhan buat sesuatu yang tambah hari tambah power. Sampai saya nggak nyangka, saya nggak pernah berpikir bahwa saya dipertemukan dengan orang-orang yang dilawat Tuhan, diubahkan Tuhan melalui hidup kami berdua. Makanya kalau kita memiliki dampak bukan karena kekuatan kita butuh Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan, dan engkau harus diurapin Tuhan. Untuk engkau diurapin Tuhan, engkau harus mati terhadap dirimu sendiri, menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Diberkati nggak apa nih? Batuk dulu, gitu. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang haus dan lapar sama Tuhan. Ada orang yang kakinya di sebelah sini ini agak sakit, ada nggak? Ada bermasalah? Atau bergetar terus di kakinya sebelah sini nih? Apa ini? Sebelah mana ini? Kiri. Ada kakinya. Iya. Ada lagi. Bisa seteringnya lebih tebal lagi. Fokus sama Tuhan ya. Fokus sama Tuhan. Pada dalam nama Yesus, Tuhan,
momen di mana Engkau sedang tumpang tangan kepada setiap orang dalam ruangan ini. Sekarang Tuhan, dari bangku ke bangku, Engkau turun tangan Tuhan. Kuasa-Mu sedang mengalir Tuhan. Tuhan, jamah Tuhan. Nikmatin ya. Ada seperti gelombang mengalir. Nikmatin itu. Dan aku berdoa setiap orang di tempat ini, Engkau pulang dilawat Tuhan dengan pengurapan. Engkau pulang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Dan aku berdoa setiap orang tanpa terkecuali dari tempat ini, mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Ibu, baju putih itu, buka tangan. Iya, di situ saja saya mau doain ya. Ibu ya, saya mau doain ibu ya. Tuhan, fokus sama Tuhan ya. Tuhan jamah ibu. Tuhan jamah, beri pengalaman pribadi. Dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan di ibu ya. Ibu gak tahan dengan hadirat itu ya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, lalu firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini pulang memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, lebih dari apapun. Bahwa mereka berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, semakin hari semakin powerful. Sertai lindungin, proteksi, jagain dengan kuasa-Mu dan otoritas-Mu. Mereka ngalami Tuhan dan diubahkan di dalam hadirat-Nya. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya gelombang pengurapan semakin besar, akan semakin nyata di tempat ini. Orang-orang akan banyak dipulihkan, diubahkan Tuhan, memiliki dampak dan otoritas semakin powerful. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Nanti datang ibadah kedua, waktunya lebih banyak, mungkin lebih rileks. Kita dikejar-kejar waktu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.